Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dalam channel kita Orang Surau. Pada kali ini kita masih membahas tentang Kumaila, yang mana Kumaila ini bagi sekeliber pendeta Saifuddin itu, baginya Kumaila ini adalah perusak Islam dari dalam. Sekeliber Saifuddin Ibrahim mengatakan bahwa Kumaila ini sebagai perusak Islam dari dalam. Bagaimana mungkin tidak? Kumaila mengaku dirinya masih seorang muslim, namun di suatu sisi dia tidak mengimani yang berada dalam Al-Quran. Seperti yang judul yang pernah dulu kita tampilkan di sini, ya, bahwa kita dulu pernah membahas, Kumaila mengatakan kisah-kisah yang berada dalam Al-Quran itu seperti kisah para nabi dan para rasul, bagi Kumaila itu adalah dongeng belaka. Ketika ini kita bahas, banyak sekali orang yang tidak seiman dengan kami, ya, yang berbeda imannya dengan kami seorang muslim, itu banyak sekali mengomentari tentang video tersebut. Ada yang mengatakan untuk menyemangati Kumaila, ada yang mengatakan bahwa Kumaila itu adalah orang cerdas, ada yang mengatakan bahwa saya ini bukanlah levelnya Kumaila, ya, segala macam hal yang mereka komentari. Pada intinya banyak mereka mengomentari bahwa Kumaila ini adalah wanita yang cerdas. Boleh jadi dia adalah wanita cerdas, namun dia tidak memiliki iman tentang agama yang dia anut sekarang ini. Sekeliber Saifuddin Ibrahim saja berani membuat judul bahwa Kumaila ini adalah perusak Islam, ya, perusak Islam dari dalam. Ini Saifuddin Ibrahim loh mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena memang Saifuddin sendiri tahu dan mengerti sedikit banyaknya dulunya tentang Islam. Ketika Saifuddin Ibrahim ini sebelum dia menjadi pendeta, sebelum dia ikut murtad, tentunya dia dulu sedikit banyaknya mengerti dan paham juga tentang keislaman. Maka dia beranggapan bahwa Kumaila ini adalah perusak Islam dari dalam. Dan bahkan Saifuddin Ibrahim ini sangat berterima kasih sekali kepada Kumaila. Bagi Saifuddin Ibrahim, baginya Kumaila ini adalah membantu dia untuk untuk ikut proses penginjilan bagi dia. Seperti ini video ucapan terima kasih Saifuddin Ibrahim kepada Kumaila. Salam, inilah Kumaila, wanita luar biasa yang mendukung penginjilan saya. Pernah nggak sih bertanya-tanya apakah kisah-kisah yang menakjubkan gitu dalam kitab suci itu benar-benar terjadi? Apakah para nabi ini benar-benar menghidupkan kembali orang mati, membelah lautan, atau berbicara langsung dengan Tuhan? Bagaimana kita bisa ngebedain mana yang merupakan cerita mitos penuh simbol dan mana yang merupakan sejarah yang nyata, sejarah yang faktual? Jika kisah-kisah ini... Ya, terima kasih Kumaila sudah memberikan sebuah pendahuluan bagi khutbah saya kali ini, terutama yang berkaitan bagaimana mempercepat dan menghabisi umur agama itu. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun Kumaila ini sudah hafal umpamanya sekian banyak Al-Quran, namun apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW memang betul adanya, bahwa Al-Quran itu bisa menjadi rahmat bagi seseorang dan juga bisa menjadi laknat bagi seseorang. Bagi mereka yang mengimani Al-Quran seperti yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahwa orang yang beriman tidak memiliki sedikit pun keraguan di dalam dirinya, di dalam hatinya, di dalam imannya tentang kebenaran Al-Quran. Sementara orang-orang yang tidak dirahmati oleh Allah, orang yang tidak dirahmati oleh Al-Quran, bagi mereka yang tidak dirahmati oleh Al-Quran,
maka justru kebalikannya laknat Allah yang akan mereka peroleh, dan mereka tidak akan bisa memberikan manfaat, tidak akan bisa menggali suatu hal yang bermanfaat tentang Al-Quran. Justru baginya Al-Quran adalah suatu hal yang sempit. Karena bagaimanapun Al-Quran ini hanya akan memberikan rahmat kepada yang mengimaninya. Bagi mereka yang tidak mengimani Al-Quran, tentu bagi mereka ini bukanlah petunjuk. Justru bagi mereka itu adalah suatu hal yang mungkin agak beda dari apa yang mereka pikirkan. Berbeda dengan apa yang mereka inginkan. Padahal bagi iman orang muslim, bahwa Al-Quran itu banyak sekali manfaatnya. Bukankah Kumaila juga mengatakan bahwa untuk apa menghafal Al-Quran? Bagi kaum muslimin, Al-Quran itu banyak sekali gunanya, banyak sekali untungnya, dan banyak sekali manfaatnya bagi kaum muslimin. Paling tidak, dengan membaca Al-Quran akan menimbulkan ketenangan jiwa bagi pembacanya. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Dengan membaca Al-Quran merupakan bagian dari zikir kepada Allah. Tentunya akan berefek positif kepada yang membaca, yakni ketenangan yang dia dapatkan, dan itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kepada apa yang telah disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim tadi kepada Kumaila. Di sana Saifuddin Ibrahim merasa bersyukur karena memang mereka beranggapan bahwa Kumaila ini adalah orang dalam. Ya, mereka beranggapan Kumaila ini adalah orang dalam yang mana sangat berguna dan bermanfaat sekali ketika Kumaila membahas suatu hal yang sensitif dalam Islam, dan dia berani dengan statement-statement dia yang merusak, tentunya merusak dirinya dan juga merusak orang-orang yang mengaguminya. Bahwa Kumaila ini memang sangat berani sekali dengan mengatakan bahwa Al-Quran itu ada yang kadaluarsa, isi kandung Al-Quran ada yang kadaluarsa, kemudian kisah-kisah Nabi Muhammad, kemudian kisah-kisah para Nabi juga adalah dongeng. Tentunya ini sangat berbahaya bagi keimanannya dan bagi orang yang mengaguminya. Yang mana dari kaum muslimin mengimani mungkin baginya adalah Kumaila ini adalah seorang yang jenius, tentunya akan merusak. Sekaliber Saifuddin Ibrahim sendiri pun mengatakan bahwa Kumaila ini adalah perusak Islam dari dalam. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memang betul apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Mereka itu tidak akan senang dari orang Yahudi ataupun orang Nasrani sehingga kamu nanti akan mengikuti milah mereka, pemikiran mereka, kemudian agama mereka. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini sebagai landasan kita untuk mereaction pada kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita kaum muslimin. Tetapkan dan kukuhkan iman kalian, karena bagaimanapun ini bisa merusak pemahaman akidah, bisa merusak pemahaman kita yang benar kepada Allah, Rasul, dan kitab-kitabnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.